Hai teman-teman, jangan lupa like ya, terus subscribe ya, tanah kumpul, mantannya, agak hitung ya, 1, 2, 3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekali lagi kita bertahmid kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah di malam hari ini atau kapanpun Anda menonton video ini, kita semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat semoga ya. Dan mudah-mudahan juga ada dalam ridho Allah, dan mudah-mudahan juga ada di dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dapat beribadah kepadanya, bertakarub kepadanya, dan juga dapat bersama-sama untuk beristiqomah dalam ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang tepat pada malam hari ini ketika video ini dibuat. Mudah-mudahan di tahun ini kita semuanya bisa kembali meneruskan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin sehat, makin sukses, tambah rezeki, dan bisa terus istiqomah. Dan pastinya kita berdoa mudah-mudahan wabah ini, wabah COVID-19 yang masih menimpa di Indonesia, khususnya juga di seluruh dunia, segera hilang, segera tuntas, agar kita semuanya bisa semakin baik dalam beribadah. Karena ketika datang virus seperti ini kan ya, ketika misalnya sekarang datang PPKM misalnya, kita kan jadi susah untuk sholat berjamaah, untuk kita juga dalam Jumatan beberapa kali juga terkendala. Insya Allah mudah-mudahan kita bersilaturahmi juga susah. Mudah-mudahan dengan kita bisa disegera dibebaskan dengan wabah ini, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita, bisa tetap baik dalam sholat berjamaah, bersilaturahmi, juga peningkatan perekonomian khususnya kepada seluruh masyarakat, juga umat muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Matul Anwar bisa mengajak teman-teman semuanya untuk kembali memperkenalkan tentang seperti apa sih perjalanan umroh, dimana mudah-mudahan video ini buat Anda dimanapun yang belum menjalankan umroh bisa mengetahui seperti apa sih biasanya prosesi umroh, dari mulai kedatangan, baik yang Mekah dulu ataupun Madinah dulu. Kebetulan saya Madinah dulu, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi wawasan juga untuk teman-teman semuanya. Dan buat yang sudah, mudah-mudahan ini bisa kembali mengenang atau menjadi wawasan tambahan, sehingga kita semuanya bisa merasakan seperti apa sih umroh, dan juga bisa dapat benar-benar merasakan kembali kedekatan kita, semangat ibadah kita, khususnya ketika umroh ya. Salah satu yang paling menonjol ketika umroh itu adalah semangat untuk beribadah, karena begitu besarnya energi, juga begitu besarnya semangat jamaah di sana. Masya Allah, yang ketika kembali ke Indonesia sayangnya masih belum saya temukan. Saya pernah menemukannya itu seperti ketika tinggal di pondok pesantren gitu, tapi ketika kalau saya pribadi ya, ketika kembali ke rumah gitu, kembali seperti biasa, kehidupan seperti biasa, ya semangat itu agak kurang sih sejujurnya. Tapi mudah-mudahan kapanpun, dimanapun kita tinggal, kita semuanya bisa tetap melanjutkan ibadah kita dengan baik, meningkatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan tetap dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sana juga kan pahalanya sangat luar biasa. Baik, setelah kemarin kita lihat perjalanan saya di malam hari sampai pagi, terus dari subuh sampai sekitar jam 10 pagi. Insya Allah di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk pergi ke Masjid Nabawi lagi ya, di pagi hari seperti apa suasananya. Ini langsung aja kelompok kami lagi bersiap-siap. Ini ada koordinatornya nih yang bawa bendera di sini, yang bawa bendera seperti ini untuk koordinatornya. Terus kita lanjut ke foto selanjutnya. Ini teman-teman saya, beliau juga seorang ustadz. Terus ini juga seorang blogger namanya Bang Berry ya. Fotonya sangat luar biasa, silahkan lihat Instagramnya. Terus ini juga ada beberapa teman-teman juga sama jamaah yang sama-sama berangkat pada saat itu sekitar bulan November tahun 2018. Saya di Madinah ternyata tanggal 18
lalu 19, 20, dan 21. 18, 19, 20, 4 hari ya. Baik, ini masih kita foto bersama. Ini kita mulai berjalan setelah di briefing seperti apa perjalanan kita. Ini kita kembali akan memasuki Masjid Nabawi di pagi hari dengan kondisi payung terbuka, Masya Allah. Si kerasa keagumannya. Ini juga kita masih jalan, Ini kita masih jalan, nah jangan khawatir, ini masih banyak, ini logonya seperti Eksis ya kalau di Indonesia. Ini ada banyak penjual-penjual kartu ya. Terus ada mobil juga di sini, tapi pelan-pelan mobilnya. Bahkan ada bus juga, bus untuk keliling Madinah. Kalau ada waktu silahkan menaiki bus itu. Saya lupa bayarnya berapa, tapi kalau mau keliling kota Madinah bisa menaiki bus itu yang dia seperti kayak busway gitu di Indonesia ya. Atau di Masjid Istiqlal kan ada yang trip Jakarta something kayak gitu. Tapi saya belum mencoba sih. Karena jarang juga kan, karena harus berkelompok di sana kemana-mana ya. Terus saya takutnya, saya juga informasinya agak terbatas sama bus itu. Kalau misalnya Anda memiliki informasi yang lebih baik, silahkan untuk di-share melalui kolom komentar. Oke, kita masih jalan ke Masjid Nabawi. Ada beberapa mobil. Ini seperti daerah pertokoan juga, di atasnya ini ada hotel. Ada banyak sekali gedung-gedung. Kalau sekarang pasti sepi ya, karena jamaah juga sedikit yang pergi ke sana. Kita masih, sekarang udah dibuka lagi kalau nggak salah di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa kembali umroh ke sana, bisa dapat kembali berziarah ke makam Nabi. Ini seperti inilah suasana hotel di sana. Ada pembangunan juga tiada henti di sana. Ada aja bangunan-bangunan baru yang dibangun, hotel-hotel baru yang dibangun. Bahkan sekarang informasinya Indonesia sudah memiliki ya hotel di dekat Masjidil Haram. Masya Allah, alhamdulillah. Ini foto saya ketika kita akan masuk ke Masjid Nabawi. Kita masih jalan. Ini kita sudah mulai masuk ke Masjid Nabawi. Beginilah suasana Masjid Nabawi di pagi hari. Ada beberapa orang sana asli biasanya. Juga ada beberapa orang yang seperti ini, diam di pelataran masjid, kadang makan di sini, juga berkumpul di sana. Kadang kalau dari wajahnya ini sepertinya dari Asia Tengah gitu ya, atau dari mungkin Uzbekistan, atau mungkin dari Pakistan, dari India, saya juga kurang bertanya. Ini rombongan kami masih jalan. Langit juga cerah, sangat biru, nyaris tidak ada awan. Ini saya coba foto lagi untuk kenang-kenangan di area depan Masjid Nabawi, sambil bercanda juga, sambil berzikir. Semuanya juga ada yang berzikir, ada yang sambil ngobrol karena kita untuk bersiap-siap. Ini Masjid Nabawi seperti ini. Ini tadi kemarin saya dijelaskan, ini tempat wudhu juga di luar. Dan ini bukan tempat wudhu yang di luar, ini tempat air zam-zam. Jadi banyak sekali tempat minum air zam-zam. So, ini disediakan juga gelas, jangan khawatir, gelas banyak sekali, gelas plastik. Ada yang memakai kursi roda begini. Kalau pagi hari agak jarang ya yang bersih-bersih, ngepel gitu. Malam hari biasanya ada. Kipas juga nyala terus, jadi adem meskipun panas gitu, nggak terik rasanya, nggak panas. Bahkan ini karena masih pagi, kipas dimatikan karena suasana dingin juga, karena waktu itu kita di bulan November itu udah masuk musim hujan kalau di Indonesia ya. Di sana itu udah apa istilahnya, masih dingin musimnya, agak dingin cuacanya, anginnya dingin. Nah seperti ini masih banyak orang-orang yang berdiam di antara tiang-tiang begini, berkumpul. Kalau sekarang udah nggak boleh ya karena udah musim COVID seperti sekarang. Ini kita lagi jalan ramai-ramai. Ini banyak orang-orang yang janggutnya kalau kita orang Sunda dipacar atau diwarnai gitu. Doroh itu lirijal. Ini tempat berarti men's toilet gitu. Kita lihat di sini, dan lihat di sini ada banyak sekali tanda dilarang merokok, dilarang mengambil foto. Ini bahkan besar, hati-hati kalau ketinggalan barang nanti akan disingkirkan gitu, jadi anggap tidak bertuan. Ini ada yang lagi bersih-bersih juga seperti ini, ditandai, safety-nya bagus ya, ditandai di barricade seperti ini supaya orang tidak melintas. Ini lagi pembersihan dia, karena di Masjid Nabawi nyaris tidak ada debu ya, karena pembersihannya bagus sekali. Oke, terus ini juga hiasan-hiasan ornamen lampunya, subhanallah. Pintunya juga megah sekali Masjid Nabawi itu. Kita masih belum masuk ini ya ke Masjid Nabawi. Kita masih di luar, dan ini ini bawa, nah tong-tong ini tuh nanti bawa air zam-zam ya, banyak sekali subhanallah. Di dalam itu banyak sekali air zam-zam.
Di Masjid Nabawi juga di Masjidil Haram banyak air zam-zam, jadi setiap orang bisa minum. Ada yang dingin, ada yang suhu normal gitu. Dan yang normal juga dingin ya. Terus hati-hati minumnya jangan banyak-banyak. Saya ingat waktu pertama datang waktu malam-malam itu kan. Malam-malam jam 12 malam. Ya Allah, di Indonesia susah banget air zam-zam, di sini banyak banget air zam-zam. Akhirnya minum saya kebanyakan, nggak kontrol jadinya udah tengah malam gitu, terus udah kita kan capek bolak-balik ke toilet karena kebanyakan minum air zam-zam yang dingin lagi waktu itu. Ya, hal-hal seperti itu harus diperhatikan ya, karena kalau kebanyakan minum juga jadinya kita pengen ke toilet. Inilah suasana masih di Masjid Nabawi sambil kita jalan masuk. Ini yang mukim kemarin, dan ini seperti inilah juga digelar karpet dan banyak yang di sini ngaji gitu, berzikir, ada banyak sambil makan. Masih di dalam, masih di luar kita nunggu antri sambil nunggu jamaah yang lain. Lalu kita mulai masuk. Nah, kita mulai lepas sendal di sini, harus dilepas sendal di sini ya. Kalau tadi di luar itu masih boleh pakai sendal, di sini kita lepas karena kita akan masuk pintu Masjid Nabawi. Nah, inilah tiang-tiang Masjid Nabawi, banyak sekali tiang-tiangnya, masya Allah, khas banget ya Masjid Nabawi. Ini makanya di tiang-tiang, saya kalau lihat ornamen seperti ini tuh jadi ingat di mana? Di daerah Cordova gitu, kayaknya mengikuti Masjid Nabawi desainnya. Nah, ini kita di teng-teng sendalnya boleh dibawa masuk terus karena di dalam juga ada tempat-tempat rak sepatu, atau ditempatkan di luar juga boleh. Terus disarankannya ini nih bawa bungkusan seperti ini biar gak kotor, biar gak najis. Nah, ini suasana ketika mengantri ke Raudhoh. Nah, kita sedang ngantri ke Raudhoh. Nah, ini sama teman-teman. Ini juga Ustadz, beliau yang juara 2. Wah, ini wartawan dari Kompas, Mas Alfi. Terus ini ada beberapa jamaah juga. Nah, ini Bapak yang kemarin bareng sama saya. Ini kita masih antri ya. Masya Allah, banyak sekali, dan kita hampir nunggu itu sekitar setengah sampai 1 jam kita ngantri untuk masuk ke Raudhoh. Ini kita masih antri Raudhoh, jadi sekali masuk langsung penuh, Raudhoh ditutup lagi begitu penuh. Nanti selesai sholat keluar semuanya, kita ada yang masuk lagi gitu terus. Kadang nih seperti ini dibatasinya di barikadenya, dan suasana ini agak susah ya, agak kita nggak bisa nerobos gitu, harus sabar gitu, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, inilah suasana di Raudhoh. Karpetnya khas, kalau Raudhoh itu karpetnya seperti ini, hijau. Kalau di luar itu karpetnya kalau nggak salah warna merah, nggak, warna hijau juga tapi coraknya berbeda. Kalau di Masjid Nabawi, inilah suasana di Raudhoh. Saya sambil mengaji, zikir. Ini ada imam lagi nunggu waktu sholat karena waktu itu udah mau masuk waktu zuhur. Ini ada askar juga untuk jaga-jaga, ada yang foto-foto, kita dilarang. Tapi ya ini juga sembunyi-sembunyi. Ada beberapa orang juga dari luar. Ini kebetulan agak kosong ya, lengang di sini karena kita mau sholat, nggak bisa padat. Ini mimbar Rasulullah ya, karena kalau nggak salah imam nggak sholat di sini. Insya Allah. Ini kalau bisa bahasa Arab bisa dibaca nih tulisannya, ada. Insya Allah. Inilah ini nah, untuk di setiap ujung-ujungnya Raudhoh ditutup dengan seperti ini nih. Ada gorden ya, gorden putih seperti ini. Banyak sekali tempat ini. Ini masih di suasana Raudhoh. Kebetulan pas saya masuk Raudhoh itu pas mau adzan zuhur. Jadi udah tuh, setelah saya nunggu aja nanti sampai selesai sholat zuhur gitu. Ditutup, jadinya kita bisa lama di sini. Agak ini, nah ini udah padat sekali, ada orang Indonesia juga. Ini tempat azan, muazin. Ini orang udah liatin gitu. Kadang kita karena kita gak boleh kan. Ini tempat muazin azan. Mimbar muazin naik ke atas, nanti muazin ada di sana. Ini atapnya pun berbeda, kalau di Raudhoh seperti ini atapnya. Nih kita mau sholat nih, saya tiap moto tuh hati-hati, kadang suka ada yang ngintip gitu. Wah, ini orang moto nih gitu. Makanya ya kalau sepertinya ini ada orang dari
mana waktu itu Pakistan kalau nggak salah, saya ajak foto bareng. Terus ini ini tempat musola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada tempat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangen gitu ya sama Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dianggap sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat syafaatnya, senantiasa dicintai oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini askarnya, nih udah jam 12:30, masih belum azan. Lalu setelah sholat, nah kita ini mau sholat, selesai sholat kita mau sholat, dan ini tanda masuk pintu keluar kalau dari Raudhah keluar mau ke makam Nabi lewat gerbang ini. Nah ini kita mau sholat, nah ini udah selesai, kita keluar selesai sholat, dan inilah lokasi makam Rasulullah dan beberapa para sahabatnya. Kalau nggak salah, tuh kan saya malu saya jadinya nggak banyak wawasannya. Di sini makam Rasulullah, terus Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar. Karena di makaminnya kan di rumah Rasulullah ya. Kalau lihat di internet nanti mungkin bisa lebih lengkap ya. Saya sampai nggak memperhatikan di sini ini kaligrafi apa gitu, tapi mungkin kalau jelas bisa kita baca satu-satu. Ini bagian atasnya ada AC-nya juga. Seperti ini tempat makam Rasulullah SAW. Ketika masuk ke sana, Masya Allah, di sini banyak yang berfoto gitu kan. Seperti ini juga kadang kita dilarang sebenarnya. Dan ini kita udah keluar lagi. Kita udah keluar dari Babus Salam. Ini jamaah keluar sholat zuhur di sana, selesai sholat zuhur. Seperti inilah antriannya, Masya Allah dulu ya. Sekarang mudah-mudahan wabah ini segera selesai biar kita bisa berziarah lagi ke sana. Setiap orang yang merindukan Rasulullah juga bisa datang lagi ke sana. Baik, demikian kunjungan saya ke Masjid Nabawi di siang hari sampai waktu zuhur. Lalu seperti apa dari zuhur sampai asar kegiatannya, kemarin udah kita rangkum juga di video selanjutnya. Silahkan ditonton dari malam sampai pagi. Di hari pertama kita datang ke makam Nabi, suasana malam di Madinah. Terus tadi juga di episode 2 ada pagi sampai sekitar jam 10. Dan inilah dari waktu duha sampai kita sholat zuhur di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa datang ke Masjid Nabawi. Juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa disampaikan selawat kita kepada Rasulullah, senantiasa dapat syafaat beliau, dapat barokah dari sholawat kepada beliau, senantiasa diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan beliau kelak di hari kiamat ataupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kebodohan saya dalam menyampaikan setiap informasinya. Namun mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi